Oke, jadi ternyata si Vortex Series nih masih belum selesai ya dalam misi mereka buat nguasain market mouse gaming lokal. Karena setelah tahun lalu ngeluarin Ignix F1 sampai F7, terus awal tahun 2026 ini ngeluarin versi ekstrimnya yang udah dikasih PAW 3950 plus polling rate 8000 Hz. Which is sebenarnya udah lengkap banget ya, karena kalian tuh dikasih opsi 4 shape mouse yang berbeda di price range yang bervariasi juga. Tapi tetap masih ada yang kurang sih. Ignix F Series itu 4 shape yang ambidex semua. Nah, kali ini gue lagi megang mouse gaming Ergo pertama mereka sejak Oni R1, tapi yang ini masuknya ke seri Ignix cuy. Yes, ini adalah Vortex Series Ignix R1, jadi mungkin ngambil huruf R-nya dari Oni R1, tapi secara spek udah dibikin sama persis sama seri Ignix-nya mereka. Dan artinya Ignix R1 ini juga ada dua versi, ada yang R1 biasa, which is yang versi budget, dan ada juga yang R1 Pro yang speknya udah semi-flagship. Dan gebrakannya nggak cuma sampai situ aja cuy, karena mouse Ergo yang satu ini bukan sembarang mouse Ergo. Seri Ignix R1 ini adalah clone dari Razer Death Adder. Well, secara teknis nggak clone one-to-one banget ya, karena kalau kalian lihat di sini, menurut data Elo Shape sih ada beda 1 mm di tingginya. Iya, 1 mm. Ya udahlah ya. Udah nggak jadi rahasia juga gitu kalau Vortex Series ini tuh nggak ragu-ragu buat bikin mouse yang memang secara shape tuh udah populer. Kayak misalnya Ignix F1 itu Razer Viper versi lebih kecil dan Ignix F7 clone-nya G Pro Superlight. Dan akhirnya pertanyaan dan doa-doa dari kalian itu terjawab ya akhirnya. Karena di sini akhirnya ada nih mouse gaming Ergo budget yang bisa banget dibawa main game FPS kompetitif tapi nggak bikin dompet kalian nangis. Nah, seperti yang udah gue jelasin, karena memang Ignix R1 ini clone dari Death Adder, artinya dia juga otomatis jadi mouse paling gede yang pernah dirilis sama Vortex Series. Jadi udah mah Ergo, tebel, gede, tinggi, mantep banget dah pokoknya. Menurut gue sih dia jauh lebih cocok buat orang yang tangannya gede atau emang user palm grip. Tapi sebenarnya shape Razer Death Adder kayak gini tuh for some reason beda sih sama Ergo-Ergo lain yang pernah gue coba. Gue pun dulu sebenarnya user Death Adder waktu zaman-zaman main Minecraft PvP. Tahun berapa tuh ya kira-kira? Set dah, udah lama banget kayaknya. Memang waktu itu grip gue beda sama sekarang. Kalau dulu itu waktu pakai Death Adder gue pakai palm grip, sedangkan kalau sekarang itu gue cenderung lebih sering pakai fingertip atau claw grip. Tapi nggak tahu ya, for some reason tuh shape-nya Ergo Death Adder ini kayak masuk banget di tangan gua walaupun dia itu mouse gede. Dan gua itu harusnya nggak bisa-bisa banget buat pakai mouse gede karena gua udah coba nih pakai si Ignix F7 berulang kali dan ngaco gitu grip gua sama aim gua jadinya ngaco karena nggak cocok tangan gua sama mouse gede. Tapi di Ignix R1 ini ibaratnya muscle memory gua udah dapet aja sih karena jatuhnya kayak udah pernah jadi daily driver pas dulu. Anyway, karena memang secara shape itu udah established ya kalau dia itu kayak clone Death Adder, jadi gue langsung lanjut ke aspek lain aja lah ya. Kayak misalnya, secara build quality, mouse ini udah solid dan rigid banget. Gua udah coba tekan-tekan body mouse-nya bener-bener minimal to no flex sama sekali ya. Terutama di samping-sampingnya, ini keras banget sih. Terus side button-nya juga kerasa enak, minim banget pre dan post travel-nya. Dan layaknya seri Ignix lain, yang R1 Pro ini coatingnya udah dipakein ice coating yang sama, jadi udah keset banget ya. Cuman yang R1 biasa masih belum pakai coating tambahan, jadi masih rada licin kalau nggak pakai grip tape. Bobot dari kedua versi mouse ini juga konsisten, di sekitar 63 graman, jadi masih cukup enteng lah ya buat mouse segede ini. Untuk switch-nya juga masih sama kayak seri Ignix lain, yang R1 biasa itu pakai Huano TBS PD yang up to 80 juta klik, sedangkan yang R1 Pro pakai switch Omron D2FC F7N yang up to 100 juta klik. Dan untuk scroll wheel-nya, kedua versi mouse ini pakai encoder yang sama, which is F-Switch encoder yang udah enak banget sih tactility-nya.
Oke, jadi karena si R1 ini jatuhnya masuk ke line up Ignix, jadi memang sebenarnya secara spek dan fitur tuh sama persis sama Ignix F Series yang biasa sama yang Pro. Yang R1 biasa pakai PAW 3311 yang udah upgrade setara sama PAW 3335 atau PAW 3395 SE, polling rate-nya juga 1000 Hz, dan untuk yang R1 Pro pakai sensor baru PAW 3395 Pro dengan polling rate 1000 Hz juga. Pokoknya udah cukup banget sih buat main game FPS kompetitif, bahkan di high level sekalipun. MCU-nya juga sama-sama pakai BK3633, koneksinya triple mode, dan satu hal yang paling gua suka adalah R1 ini masih bisa pakai WebDriver yang sama kayak semua Ignix F Series yang biasa dan yang Pro. Gokil cuy. Again. Yatasha. İyi geceler. That makes 3. Dominating. Typical. Night. 3. Don't get up. Embarrassing. 10 kills remaining. Anyone else? Dead. Idiot. 5 kills. Oke, jadi untuk Vortex Series Ignix R1 dan R1 Pro ini masih ada di harga yang sama kayak Ignix F dan F Pro Series kemarin. Yang R1 biasa ada di 329.000 dan yang R1 Pro ada di 549.000. Paket pembeliannya juga sama persis kayak seri Ignix sebelumnya. Selain dapat mouse sama dongle, kalian bakal dapat kabel Type-C, dapat extra mouse fit, sama dapat grip tape juga. Gokil sih, ibaratnya Vortex Series ini kayak udah berhasil bikin produk yang semuanya itu kayak satu ekosistem. Memang Vortex Series ini tuh brand lokal ODM, tapi kayak mereka milih ODM-nya tuh pinter gitu, nggak asal milih dan akhirnya jadi produk-produk yang gampang discontinue-nya. Kalau skenario biasanya brand lokal ODM ngeluarin mouse baru, mouse lamanya kan di-discontinue. Nah, kalau Vortex Series Ignix ini enggak, karena walaupun ada si seri R1 yang baru ini, seri F1 sampai F7 juga di official store-nya masih ada stoknya cuy. Jadi kitanya juga nggak perlu nih susah-susah nyari-nyari ke reseller atau takut harganya bakal digoreng. Ya selama seri Ignix ini masih mau dilanjutin ya sama si Vortex Series. Nah kan gue sih yakin ya si Ignix R1 ini bakal banyak yang ngincer. Terutama kalian-kalian yang selama ini nanyain alternatif Razer Death Adder yang speknya relevan sama mouse-mouse gaming zaman sekarang. Pertanyaannya, apakah si Ignix R1 ini bakalan dibikin versi ekstrimnya sama Vortex Series? Jadi kayak dipakein sensor PAW 3950, terus polling rate-nya up to 8000 Hz. Ibaratnya Razer Death Adder V4 Pro versi under 1 juta gitu kan? Dan apakah bakalan ada seri Ignix R3, R5, dan RR selanjutnya juga? Karena kayaknya menarik banget ya kalau shape ergo kayak gini tuh dieksplor lebih banyak lagi nih bentuk-bentuk shape-nya. Kalau menurut kalian gimana? Kira-kira bakal dilanjutin nggak nih seri ergo dari Ignix ini? Jadi bakal ada R3, terus R5, dan seterusnya? Coba komen di bawah. Oke, paling segitu dulu aja untuk review singkat gue terhadap si Vortex Series Ignix R1 dan R1 Pro ini.
Link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah semua, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's me, Tommy, and as always, peace out.